Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 7I ingin mempresentasikan mata kuliah filsafat pendidikan dengan materi karakteristik pendidikan dalam kurikulum 1975. Sebelumnya perkenalkan, saya Ika Nur Khalifah dan dua rekan teman saya yang bernama Ratna Wulan Fidianingrum dan Zalfa Afifah. Oke teman-teman, sebelumnya pada set pertama akan dibacakan oleh Zalfa Afifah. Silakan Zalfa Afifah, kami persilakan. Karakteristik pendidikan dalam kurikulum 1975. Pada video ini kita akan membahas 5 poin. Yang pertama, latar belakang ditetapkannya kurikulum 1975. Yang kedua, pendekatan kurikulum 1975. Yang ketiga, prinsip pelaksanaan kurikulum 1975. Yang keempat, ciri-ciri kurikulum 1975. Yang kelima, sistem penyajian kurikulum 1975. Yang pertama itu ada latar belakang ditetapkannya kurikulum 1975. Kurikulum 1975 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1968. Perubahan kurikulum 1968 menjadi kurikulum tahun 1975 dimaksudkan agar tercapai keselarasan antara kurikulum dengan kebijaksanaan baru di bidang pendidikan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran, meningkatkan mutu lulusan pendidikan, dan merelevansikan pendidikan dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun. Yang kedua ada pendekatan kurikulum 1975. Yang pertama itu pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Kurikulum mengenai berbagai tingkat tujuan pendidikan nasional. Tujuan inklusi atau lembaga umum dan khusus, tujuan kurikuler untuk setiap program pengajaran sesuai bidang pelajaran atau bidang studi, tujuan instruksional umum dan khusus suatu rumusan. Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, maka disusunlah rencana kegiatan belajar mengajar dan membimbing murid untuk melaksanakan rencana tersebut. Yang kedua, pendekatan integratif. Keseluruhan sistem pengajaran terpadu sebagai suatu kesatuan setiap pelajaran dan bidang pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang tercapainya tujuan-tujuan yang lebih aktif. Yang ketiga, pendekatan sistem pendidikan merupakan suatu sistem, artinya merupakan suatu totalitas yang di dalamnya terdapat sejumlah komponen yang saling bertalian dan saling mempengaruhi satu sama lain. Proses pendidikan berlangsung berkat adanya komponen murid, guru, kurikulum, dan metode pelajaran, administrasi, tujuan, dan komponen masyarakat. Semua komponen turut menunjang jalannya proses pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan. Yang terakhir, pendidikan ekosistem. Pendidikan berorientasi pada kehidupan masyarakat sebagai lingkungan yang hidup bermakna. Karena itu, kurikulum harus senantiasa disesuaikan dan didasarkan pada kehidupan dalam masyarakat yang sedang membangun pendidikan keterampilan di sekolah yang dilaksanakan atas dasar keterampilan dan kesempatan kerja yang ada di dalam masyarakat sekitar sekolah. Oke, baik, selanjutnya ada prinsip pelaksanaan kurikulum tahun 1975. Prinsip pelaksanaan kurikulum tahun 1975 ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada berorientasi pada tujuan. Maksudnya itu, kurikulum 1975 berorientasi pada tujuannya, yaitu mengingat pentingnya fungsi dan peranan sekolah dalam pembinaan para siswa dan mengingat terbatasnya waktu belajar di sekolah. Di balik itu, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan bertambah banyaknya bahan pelajaran di mana diperlukan penyusunan pengalaman kegiatan, bahan, dan jam pelajaran yang betul-betul fungsional dan efektivitas. Selanjutnya ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini suatu sistem pendidikan akan bermakna apabila kurikulum yang dipergunakan relevan dengan kebutuhan dan tuntutan lapangan kerja. Pendidikan di SD,
SMP, atau SMA dalam rangka mempersiapkan para siswa yang tidak mungkin melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka dilengkapi dengan pendidikan keterampilan yang relevan dengan tuntutan kerja di masyarakat. Yang ketiga ada menganut pendekatan integratif. Maksudnya itu dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuannya yang lebih integratif. Selanjutnya itu ada prinsip efisiensi dan efektivitas. Prinsip efisiensi dan efektivitas kurikulum tahun 1975 menekankan kepada efisiensi dan efektivitas, penggunaan dana, daya, dan waktu, sistem penyampaian. Banyaknya bahan pelajaran disusun dan direncanakan sesuai dengan keadaan. Dana yang terbatas yang dimiliki oleh sekolah harus pula disesuaikan dengan daya tangkap para siswa dan ruang serta lamanya perhatian yang mungkin dapat mereka lakukan. Selanjutnya itu ada prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas ini program pelaksanaan suatu program hendaknya didasarkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekosistem dan kemampuan penyediaan fasilitas yang menunjang pelaksanaan program. Bila kedua faktor itu tidak dipertimbangkan, maka hasil belajar yang optimal sulit untuk dapat tercapai. Karena itu, pelaksanaan program pendidikan keterampilan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya itu ada prinsip berkesinambungan. Sesuai dengan tujuan institusional, setiap mempersiapkan para siswa untuk berkembang menjadi warga masyarakat, tetapi juga dipersiapkan untuk mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan untuk memasuki masyarakat kerja. Oleh karena itu, pokok bahasan atau subpokok bahasan serta ruang lingkup untuk setiap pokok itu hendaknya disusun secara berkesinambungan dan disesuaikan dengan kematangan dan perkembangan siswa. Selanjutnya ada prinsip pendidikan seumur hidup. Prinsip pendidikan seumur hidup dalam GBHN telah dirumuskan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup. Pendidikan para siswa tidak cukup hanya di sekolah saja, sekalipun kesempatan belajar yang luas dan penting terdapat di sekolah, melainkan harus dilanjutkan di dalam masyarakat. Dengan kata lain, setelah siswa memperoleh bekal kemampuan untuk bekerja di masyarakat, namun dia masih tetap terus belajar. Selanjutnya ada menganut pendekatan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. PPSI ini yaitu sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Selanjutnya ada ciri-ciri kurikulum tahun 1975, yaitu terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, ada menganut pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Maksudnya itu, setiap guru harus mengetahui dengan jelas tujuan yang harus dicapai oleh setiap murid. Yang kedua, menganut pendekatan yang integratif, yaitu maksudnya dalam arti setiap pelajaran dan bidang pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang tercapainya tujuan yang lebih akhir. Yang ketiga, ada pendidikan moral Pancasila dalam kurikulum tahun 1975, yaitu bukan hanya dibebankan kepada bidang pelajaran pendidikan moral Pancasila di dalam pencapaiannya, melainkan juga kepada bidang pelajaran IPS dan pendidikan agama. Yang terakhir yaitu kurikulum 1975 menekankan pada efisiensi dan efektivitas pengguna dana, daya, dan waktu yang tersedia. Yang selanjutnya yaitu ada sistem penyajian kurikulum 1995. Kurikulum 1995 menggunakan pendekatan PPSI. Pendekatan PPSI ini adalah proses dalam mengembangkan pengajaran sebuah sistem, yaitu pengajaran yang diadakan terdapat komponen-komponen yang saling terkait membentuk organisasi yang padu untuk mencapai tujuan pengajaran. Komponen pengajaran ini antara lain yang pertama, tujuan pengajaran, yang kedua metode pengajaran, yang ketiga media pengajaran, yang keempat materi atau bahan pengajaran, dan yang terakhir ada evaluasi pengajaran. Di sini ada sistem penyajian kurikulum 1995.
Semua komponen tersebut saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pengajaran sesi dengan langkah-langkah pengembangan sistem pengajaran yang diyakini akan mendasari efektivitas dan efisiensi pengajaran. Langkah-langkah penyelesaian satuan pelajaran, model satuan pelajaran, atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikenal dengan TPSI sangat sistematis. Dimulai dari yang pertama, merumuskan tujuan, yang kedua, mengembangkan evaluasi, yang ketiga, menetapkan kegiatan belajar, yang keempat, merencanakan program kegiatan, yang kelima, melaksanakan program. Yang terakhir yaitu ada diagram langkah-langkah TPSI. Dengan melaksanakan TPSI, penilaian diberikan pada setiap akhir pelajaran atau pada akhir satuan pengajaran atau pada akhir satuan pelajaran tertentu. Yang pertama, perumusan tujuan, yang kedua, pengembangan alat evaluasi, yang ketiga, menetapkan KBM, yang keempat, perencanaan program kegiatan, lalu yang terakhir itu ada podcast remedi atau evaluasi. Hasil pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.